Pembalap Ferrari Carlos Sainz meyakinkan latihan bebas pada hari Jumat F1 Grand Prix Meksiko berjalan dengan bagus, meski ia mengakui ada masalah downforce. Setelah GP Amerika Serikat di mana ia terpaksa mundur lebih cepat dari balapan akibat tabrakan dengan George Russell, Carlos Sainz berharap bisa mengulangi pole position di Meksiko. Pada hari ketika semua tim mencoba mencari solusi untuk menghadapi ketinggian Autodromo Hermanos Rodriguez, Sainz unggul dalam latihan bebas pertama, sementara pada latihan bebas kedua, ia fokus mengumpulkan informasi bagi Pirelli. Sainz memasang ban eksperimental Pirelli pada latihan bebas kedua GP Meksiko. Walaupun berada di belakang Charles Leclerc, Sainz kembali ke garasi dengan selamat, sedangkan rekan setimnya sempat crash. Autodromo Hermanos Rodriguez adalah sirkuit yang aneh karena ketinggiannya. Trek ini terletak 2.200 meter di atas permukaan laut, yang sangat mengkondisikan setup mobil, tak terkecuali bagi Ferrari. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dan like video ini untuk support channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan ya, stay tune in this video, let's go. Jadi dikarenakan letak sirkuit yang berada 2000 meter lebih di atas permukaan laut, menyebabkan kurangnya udara yang kian menipis dan semakin kecil hambatannya. Karena partikel udara yang lebih sedikit di Mexico City, hanya downforce rendah yang tersedia untuk mendorong mobil ke tanah di sekitar tikungan. Konsekuensi jika tim-tim memilih setelan downforce yang lebih rendah, mobil mereka hanya akan meluncur dan tidak akan mampu bermanuver di tikungan dengan cukup cepat. Oleh karena itu, untuk GP Meksiko, tim-tim memilih sayap dengan downforce tinggi seperti di GP Monaco. Ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan partikel udara. Itulah kenapa meskipun Meksiko memiliki lurusan yang panjang, namun semua tim memakai settingan high downforce. Apabila sirkuit ini berada di Eropa atau dataran yang lebih rendah, sudah pasti tim-tim akan memakai settingan downforce yang lebih rendah, seperti contohnya di Monza. Ditambah dengan hambatan udara yang minim, maka akan menghasilkan downforce yang setara dengan di Monza. Jadi settingan high downforce di Meksiko sama saja dengan low downforce di Monza. Sama saja bisa mencapai kecepatan 370 km/jam, bahkan lebih apabila dibantu DRS serta slipstream. Ini bukan sirkuit yang mudah. Jelas kami kekurangan downforce karena ketinggiannya, tetapi kami bisa bersenang-senang, tutur Carlos Sainz. Tetapi balapan di ketinggian juga membawa serangkaian tantangan yang unik, terutama tenaga yang dikeluarkan oleh power unit dan pendinginan. Dengan lebih sedikit udara yang masuk ke saluran masuk mobil, banyak komponen mobil termasuk power unit dan rem cenderung memanas. Sementara turbocharge harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan tingkat tenaga yang sama. Oleh karena itu, menemukan keseimbangan yang tepat antara kecepatan, pendinginan, dan keandalan akan menjadi penting selama akhir pekan balapan. Meski beberapa laporan menunjukkan fakta bahwa karakteristik sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez menguntungkan Ferrari, faktanya sangat kontras. Sudah sejak kualifikasi, Leclerc dan Carlos Sainz menderita lebih dari yang diperkirakan. Melihat bagaimana kecepatan Red Bull dan Mercedes tak terjangkau, kenyataannya F175 kurang kencang hingga pembalap Alfa Romeo Valtteri Bottas berhasil memisahkan mereka di grid start. Dalam balapan hari Minggu, Leclerc segera mampu melewati Bottas, tetapi performa buruk Ferrari di Meksiko makin nyata. Mereka seperti di tanah tak bertuan, di belakang Red Bull dan Mercedes, namun unggul dari yang lain. Hal yang menurut pembalap Monaco itu sulit dijelaskan. Ini sangat sulit,
kami benar-benar lambat. Kami harus melihat ke dalamnya. Kami seperti berada di antah berantah, jauh lebih lambat dibandingkan Mercedes dan Red Bull, tetapi lebih cepat dari tim papan tengah lainnya, ujar Leclerc usai balapan. Jadi kami sendirian, balapan yang sangat sepi, tak banyak yang bisa kami lakukan. Pada hari Sabtu, kami punya beberapa problem dalam kualifikasi, tetapi saya pikir kami bisa lebih dekat hari ini. Maksud saya, masalah DRS telah diselesaikan dan kami mengubah sayap belakang. Mesinnya masih memiliki sedikit isu, namun tidak ada yang menjelaskan kesenjangan yang kami lihat. Jadi kami harus mengerjakannya dan mencoba melakukan sesuatu sehingga setiap kali kami mengalami salah satu hari sulit, itu tak menjadi terlalu buruk, tambah sang pembalap. Sudah memikirkan 2 putaran final F1 2022 yang akan berlangsung di Brasil dan Abu Dhabi, Leclerc bisa sedikit lebih positif dan mengakui bahwa dia memperkirakan akhir pekan di Meksiko bisa menjadi buruk. Leclerc akhirnya hanya bisa menyelesaikan GP Meksiko di urutan ke-6, tertinggal lebih dari 1 menit dari Max Verstappen yang meraih kemenangan. Sementara Carlos Sainz ingin berterima kasih kepada semua penggemar Ferrari dan dirinya karena datang ke trek pada hari yang tidak berarti banyak untuk progres balapan karena tes ban Pirelli. Terima kasih kepada semua fans di Meksiko atas dukungan yang luar biasa. Selalu mengesankan untuk melewati area stadion dan mendengar mereka bersorak. Kami akan mencoba memberi pertunjukan bagus akhir pekan nanti.